wabarakatuh. Kali ini kami sedang melakukan observasi, tepatnya di bidang usaha dagang di Toko Aminah yang berada di daerah Kecamatan Tirtamulya di Kampung Pasir Malang. Kali ini kami tidak berdua ya, hari ini kami bertiga untuk mengenalkan diri. Sedangkan nama saya Juliana Faturrahman dan ini teman saya Ahmad Manuel Yusuf dan yang mengenalkan Fitra Adi Sutrisno. Kali ini saya berada di Toko Aminah. Nah, Toko Aminah ini sudah berdiri sejak tahun 97-an atau 98-an. Nanti kita tanya-tanya lagi. Nah, sehubungan Toko Aminah ini adalah toko ibunda dari Ahmad Manuel Yusuf. Nah, jadi saya akan melakukan observasi ke Ahmad Manuel Yusuf. Kenapa begitu? Karena Toko Aminah ini sudah diserahkan sama Ahmad Maulana Yusuf. Silakan Ahmad Maulana Yusuf untuk memperkenalkan diri. Ahmad Yusuf. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana Yusuf. Saya juga mahasiswa dari UBP, kebetulan satu kelompok. Di sini orang tua saya kebetulan punya usaha. Dan sekarang ini saya yang menjalaninya. Sudah sekitar pokoknya dari kelas 8 SMP saya udah ikut terjun di toko atau dan sampai sekarang. Nah, jadi kita akan melakukan tanya-tanyanya ke Ahmad Maulana Yusuf. Jadi bukan ke ibundanya, soalnya kan ibundanya sudah menyerahkan ke Ahmad Maulana Yusuf. Nah, kenapa sih Ibunda Ahmad gitu ya atau Ibu Aminah memilih toko kelontong atau bisa disebut juga agen ya? Mungkin kayaknya kan ini udah berdiri udah lama juga. Kayaknya udah lama. Itu dulu itu susah. Apa sih? Sembako itu susah. Tahun 97 kayaknya susah masuk sini sembako. Jadinya orang tua itu milih dagang sembako itu ya kayaknya lebih mudah aja gitu. Oh iya, jadi untuk mempermudah customer ya kan, iya. Biasa kan jauh ya kalau ke pasar gitu. Kalau biasa kan waktu dulu orang dulu kan biasa langsung ke Cikampek. Ke Cikampek jauh ya. Jadi si ibunya Ahmad tuh kepikiran untuk buka toko gitu ya, toko gen atau toko kelontong ini. Berarti di sini ada berapa macam produk nih kalau di sini, kalau di Tengah? Kalau produk itu pasti banyak banget, apalagi tiap tahun kan pasti ada produk baru. Produk itu dari kopi, sabun, terus makanan, apalagi minuman cup kayak ale-ale, terio, terus minuman botol kayak kebutuhan besar kayak gula, garam, minyak. Seperti itu. Jadi serba ada lah ya untuk kebutuhan rumah tangga lah ya. Intinya itu untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk juga kebutuhan untuk warung-warung kecil ya, Bro. Begitu kan? Oh, jadi warung-warung kecil itu yang ada di perkampungan itu belinya ke agen ke sini gitu. Iya, biasanya ke agen. Warung-warung kecil biasanya yang itu tuh ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu sih. Yang jualan di rumah ya. Jadi target pasarnya itu untuk warung-warung kecil yang ada warung-warung rumahan gitu lah ya. Iya, rumahan gitu ya. Sebenarnya targetnya tuh bukan warung aja sih, kayak orang-orang sekitar juga, orang-orang yang sekitar yang butuh sembako, bukan khusus warung aja. Kayak kan di sini kan tempatnya strategis dekat jalan, jadi kan lebih mudah orang belanja. Kayak minuman, kayak apa-apa itu lebih mudah. Oh ya, di sini juga tempatnya strategis ya, ada di pinggir jalan. Dan sekarang kita juga melaksanakan observasi ini di petang atau malam hari. Kenapa begitu? Karena di sini kalau siang itu ramai sekali ya. Kalau siang, pagi, atau sore ramai. Jadi saya bisa observasinya itu petang atau enggak malam. Terus bagaimana sih cara menghadapi, misalkan kan kalau agen-agen gini pasti kan ada aja nih customer yang utang dulu atau ngebon dulu lah, gimana tuh menanggapinya? Itu biasanya tergantung misalnya kalau udah langganan, kalau benar-benar udah langganan orangnya memang udah dipercaya gitu ya. Kalau udah ngutang tuh sering bayar biasanya dikasih. Biasanya kalau orang baru
nggak kenal gitu nggak mungkin dikasih, Oh, nggak iya. mungkin dikasih. Jadi boleh ngutang tapi hanya untuk customer tertentu aja ya. Iya, tapi nggak dibolehin banget, Oh. dibolehin banget ya enggak. Ya kiranya kalau belanja itu ya kurang sedikit ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa gitu ya. Jadi ada minimal baik, ada maksimal utangnya ya, misalkan ada berapa ratus. Kayaknya kalau udah nyampe 100 lebih mah ya nggak udah boleh, nggak boleh lagi, nggak udah boleh, kebangetan, nggak boleh ngutang lagi ya kalau di sini ya. udah diniatin gitu. Terus nih, Yusuf, sekarang kan kemarin nih, atau sekarang juga kan masih dalam pandemi, ada gak sih agen seperti ini gitu, kesulitan pada saat pandemi ya, Pandemi ada gak kesulitan yang sangat signifikan lah atau berpengaruh besar terhadap toko ini? kayaknya kalau pengaruh besar banget mah enggak, kayaknya emang kalau awal itu kayak emang distributor itu kayak sulit gitu, kayak banyak dibatasi gitu, apa sih PPKM gitu kayak dibatasi jadi tuh susah ngirimnya. Oh, jadi Terus sama kayaknya orang-orang juga kayak lebih waspada gitu kalau belanja awal-awal kayaknya, tapi sekarang sih udah berjalan secara normal ya, bukan kalau belum 100% normal ya. Oh, jadi kesulitannya itu hanya distributor yang dari luar ya masuk ke sini gitu, yang menyimpan barang atau gitu. ya sih kalau selama pandemi. Tapi malah kalau masa pandemi itu malah lebih naik, Oh, jadi bukan malah lebih naik, menguntungkan gitu ya, keuntungannya dari segi keuntungannya apa? kayak omsetnya malah lebih naik, soalnya kayaknya orang-orang tuh lebih banget ngebutuhin sembako untuk kehidupan. Masalahnya kan orang-orang banyak yang nggak kemana-mana, jadi di rumah kayak banyak orang-orang tuh kayak butuh makanan. Ya untuk nyetok ya, untuk beli makanan ya. Oh, gitu. Untuk pendapatan nih, untuk pendapatan perharinya minimal dapat berapa sih kalau di sini? Mungkin pendapatan minimalnya biasanya 4 juta. Oh, 4 juta 4 juta dalam sehari itu minimal ya, paling ya, kecil ya minimal. gitu. Biasanya kemarin juga saya paling banyak sampai 10 juta. Paling banyak 10 juta. 10 juta Itu 10 juta itu bisa lebih ya. Jadi bisa lebih, bisa kurang. bisa lebih. Tapi normalnya sih biasanya Di kisaran berapa? 7, 6, 7, Oh, 6, 8, 7 sih biasanya. Nah, itu 7 itu udah normal pasti. Normal sih. Jadi minimal keuntungan per hari itu di sini tuh kisaran 4 juta, dan keuntungan maksimalnya lebih dari 10 juta. Bukan keuntungan, jatuhnya kayak pendapatan. Oh, pendapatan ya, Kalau pendapatan. keuntungan mungkin kayaknya untuk per hari mungkin kalau 7 juta, kalau sejutanya kita bisa dapat 100.000 aja mungkin kayak 700.000. Oh, gitu ya. Jadi lebih ke pendapatan Iya, per harinya itu di sini tuh pendapatan. kisaran 4 juta minimal gitu ya, paling kecil di sini. Dan biasa juga paling besar kisaran 10 juta ke atas. Nah, iya. Ngomong masalah keuntungan nih. Jadi kan ini kan banyak sekali ya apa jualannya, ada kopi, ada minuman, ada segala macam lah. Nah, cara menghitung keuntungannya itu bagaimana sih? Cara menghitung keuntungan. Menghitung keuntungan atau ya menghitung laba rugi lah. Kalau cara menghitung keuntungan sih bisa dilihat dari faktur belanjaan. Biasanya kita barang ini datangnya berapa nih, modalnya berapa, misalnya modalnya 100.000, terus kita jual 102.000, terus dikali berapa nih barangnya yang datang, 5 sampai 10.000 hitungannya. Terus ya gitu terus, atau enggak cara menghitungnya itu kita tahu kan kalau belanja serenceng misalnya itu modal pastinya itu kayak 10.000, kita jual 11.000, itu kan dapat 1.000 ya. Tapi biasanya sih lebih sering lihat di faktur Lebih lihat faktur itu lebih pasti. Gitu ya. Oh iya, jadi kan ini barang-barang ini didapatkannya dari mana sih? Apakah Yusuf Ahmad Maulana Yusuf ini belanja atau apa ada distributor yang ke sini? Kalau untuk belanjaannya sendiri sih ada distributornya. Kalau belanjaannya itu pasti ada distributor, karena sekarang ini udah benar-benar distributor itu banyak banget. Oh, jadi yang masuk itu jadi bukan Anda belanja ke toko lain atau gimana? Enggak. Jadi ada distributor yang datang ke sini. Ada di sini. Jadi kita ada salesnya datang ke sini, kita order. Banyak sih yang masuk, ada kapal api, ada Wingsput, ada Unilever, ada
Indofood, bukan Indofood apa sih, Indomarko. Terus ada Nestle, ada banyak banget sih. Banyak ya, banyak salah-salah yang masuk ke sini. Belum lagi kayak salah-salah tepung-tepungan yang khusus sembako yang terigu, itu pasti. Iya. Nah ya, pasti kan di setiap usaha itu ada pesaing ya. Nah pasti sih kalau di sini bagaimana sih cara menghadapi pesaing-pesaing itu? Di sini banyak gak sih pesaing-pesaing toko-toko kayak gini, toko-toko potong atau toko-toko agen kayak gini di sini? Kalau untuk pesaing kan emang banyak, ada aja sih pesaing, pasti ada, setiap usaha pasti ada pesaing. Iya benar. Pasti ada. Tapi biasanya itu pelanggan itu pesaing itu karena tiap toko punya strateginya masing-masing. Ya. Pasti punya strateginya. Kadang ada di saya mahal, di toko sebelah murah, ada di toko saya murah, di toko sebelah mahal. Itu biasanya ada strateginya masing-masing. Jadi nggak selalu di saya murah, nggak murah semua, pasti ada yang murah, ada yang mahal. Itu pasti ada strateginya. Terus menurut saya kalau pesaing itu lebih ke konsisten. Jadi ya pengalaman saya itu konsisten, lebih ke konsisten ngadepin pesaing itu. Jadi mana pesaing itu Kayak, ada di diri kita sendiri, iya, gitu ya, ada di ownernya gitu ya. Kayak di ownernya kayak harus konsisten. Karena biasanya kalau nggak konsisten itu cepat itunya jatuh, Cepet gulung tikar ya, belum bisa. Ya. Kayak misalnya itu kayak nggak konsisten buat toko itu ada terus barangnya, buat itu kayak udah males, udah bosen ya. Ya. Jadi nggak ada kalau udah di sini tuh udah aja, udah di atas tuh, itu nggak pengen kayak inovasi ya. ada inovasi lagi, ada inovasi. Jadi pesaingnya itu ada di dalam diri kita sendiri ya, kalau Iya. ada di dalam ownernya sendiri. Jadi terkait tentang Jadi lebih fokus ke gimana ngebenah diri aja, dirinya itu pesaingnya. Jadi mungkin misalkan pesaingnya, misalkan kan di sini banyak pesaing ya. Jadi misalkan kalau di toko dengan konsistenan, misalkan di toko ini mah selalu buka, mau hari libur atau hari weekend atau weekday juga selalu buka. Kecuali kalau misalkan di toko yang lain, misalkan kalau weekend libur, kalau minggu libur, nah itu kan menyulitkan juga customer ya. Jadi kalau di sini mah pesaingnya juga atau menyikapi dalam persaingan itu dengan konsistennya penjual gitu atau ownernya itu sendiri gitu. Terus menurut itu kayak kalau barang banyak itu pasti belanja itu pasti ada aja, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Jadi ini ya apa namanya teh, stok barang ya. Iya, stok barang banyak pasti yang belanja pasti ada, nggak mungkin nggak ada menurut saya. Sesuai pengalaman yang selalu ya. Kalau belanjanya nggak ada, siapa yang mau belanja coba? Iya, kadang ya kalau customer itu misalkan udah sekali belanja ke sini, misalkan barangnya yang dia cari itu nggak ada, walaupun yang barang yang dia cari ada nih, tapi ada satu barang yang nggak ada, nasi customer itu biasanya akan pindah ke toko lain atau ke agen lain yang lebih lengkap ya. Iya. Itu begitu ya. Jadi kelengkapannya saingnya gitu. Ya. Terus ada gak sih apa namanya inovasi ke depan agar usaha ini berkembang gitu, atau supaya usaha kelompok ini bisa berkembang lebih maju, ada gak sih inovasi kayak planning ya ke depannya bagaimana? Soalnya kan kebanyakan kalau udah kayak gini ya udah aja gitu, stuck di sini gitu. Yes, planning pasti ada kayak nambah karyawan, terus pengennya lebih gede lagi tokonya, terus kayak gimana sih caranya biar toko ini tanpa ada saya itu masih tetap jalan. Ya. Itu tanpa ada saya juga nih toko jalan, jadi nggak harus ada saya. Nah iya teman-teman, jadi selain kita observasi ya, kita juga akan memberikan masukan-masukan untuk berkembangnya usaha ini atau usaha kelontong ini. Jadi tadi kan gimana caranya kalau misalkan tidak ada ownernya ya, atau gimana kalau nggak ada Ahmad Maulana Yusuf tapi usahanya tetap jalan gitu dengan sistem itu. Nah saya sih berusul-usul ya, ini mah ya kalau mau diterima ya syukur, kalau nggak juga ya namanya sebatas saran dari saya, karena kan di sini juga bukan hanya sekedar observasi ya, jadi kita juga membantu untuk mengembangkan usaha ini. Bagaimana kita menerapkan sistem manajemen yang ada
di toko kelontong kayak gini seperti agen-agen ya, kita boleh mencontoh lah seperti toko-toko Tokma atau Serba atau Alfamart. Jadi kita itu membuat sistem database atau sistem alurnya gitulah, barang yang masuk, barang yang keluar. Jadi biar lebih ke kontrol ya. Iya, Tapi biar kalau iya sih artinya pakai komputer emang harus rencana sih pengen pakai kayak gitu. ya. Tapi untuk saat ini kayaknya belum Ya, ya. Iya belum. Kayaknya lebih ribet. Bukan masalah ribetnya sih. Jadi nggak ada orangnya. Kalau ada satu orang yang fokus ke yang ngeladangin, khusus yang apa sih yang bikin barang apa sih menyiapkan yang menyiapkan gitu ya. sama yang Gimana? Apa namanya? Apa namanya? Yang customernya apa? Ya, kasirnya gitu ya. kasir ya kayak, Oh, kayak iya. kasir gitu Kasirnya ada ya. kasirnya gitu Jadi di sini kayak ada kasirnya gitu. bisa sih. Jadi di sini juga bisa ada kasirnya, terus ada pelayannya untuk apa namanya, untuk angkat-angkat barang ya, untuk yang pembeli. Nah kalau gitu kan di sini kan masih berantakan ya, maksudnya bukan berantakan. Jadi nyimpannya ini itu nggak beraturan. Misalkan kalau kopi di sebelah mana gitu, kalau misalkan sabun di sebelah mana, kalau ini di sebelah mana gitu. Jadi lebih ditempatin aja Pak Yusuf, jadi ditempatin di mana, jadi biar nanti si pelanggan atau si apa namanya ya, pekerjanya itu tahu gitu, oh tempatnya ini di sini, harganya segini gitu. Jadi kita kasih label aja nih, harga serentnya segini, harga sedusnya segini, kayak gitu. Nah nanti barulah dibuat sistem, ya, barulah adalah komputer, jadi untuk apa namanya sih, untuk barcode-nya kayak gitu lah, stoknya ya, kayak stok kayak gitu. Itu lebih efisien. Jadi kalau misalkan Ahmad Maulana Yusuf nggak ada di toko juga ya, itu tetap berjalan karena kan sudah ada datanya gitu. Jadi kita bisa mantau via data gitu. Iya sih pasti mungkin kedepannya pasti bakal kayak gitu ya. Kedepannya mudah-mudahan ya. Iya. Nah, jadi gitu. Ayolah, udah cukup segitu ya Kak Yusuf. Jadi terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Dan seperti itu teman-teman, jadi di sini itu ada jadi di sini itu usaha kelontong atau usaha agen, dan dia ingin berkembang untuk menerapkan sistem. Nah jadi di sini kita juga membantu atau sedikit mengarahkan lah atau kasih saran gitu untuk biar usaha ini berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil observasi kemarin kelompok kita, yaitu berkunjung ke toko Aminah. Toko Aminah tersendiri adalah toko kelontong atau toko sembako. Berdiri pada tahun 1997. Dan toko Aminah ini dimiliki oleh seorang pemilik, yaitu Ibu Aminah, yaitu bertempat pada alamat Kampung Pasir Malang, RT 001, RW 002, Desa Pekar Mulia, Kecamatan Tirta Mulia, Kabupaten Karawang. Ini baik dari segi kekurangan, terus kayak kelebihannya mungkin toko Aminah ini sekarang udah banyak pelanggannya. Iya. Tapi tadi banyak ngobrol dengan Jul dan banyak saran dari Jul, dan saya akui masih banyak kekurangan di toko Aminah ini, baik dari segi tata letak, terus kelengkapan produk, terus sistem ya. Mungkin dari sistem memang saya akui saya belum bisa membuat sistem yang baik. Di toko Aminah ini masih manual, masih menggunakan otak saya. Jadi saya sendiri yang ngasih harga, belum pakai sistem. Mungkin untuk kedepannya toko Aminah mungkin akan pakai sistem. Toko Aminah yakni toko jenis usaha bidang dagang. Toko terbesar atau salah satu yang besar yang ada di Pasir Malang, Kecamatan Tirta Mulia. Namun toko besar belum tentu memiliki sistem. Begitu juga dengan toko Aminah yang belum memiliki sistem.
sistem perdagangan yang lebih efisien. Jadi masih dihitung dengan secara manual. Akan tetapi penempatan per itemnya itu masih berantakan, belum tersusun dengan rapi. Namun kemarin saya telah menyarankan biar tata letak per barangnya itu tersusun dengan rapi dan ditentukan juga harganya, biar untuk memudahkan customer juga ya. Nah, juga memiliki sistemnya agar meminimalisir kerugian atau pendapatan di toko Aminah itu per hari itu minimal itu 4 juta sampai dengan 10 juta lebih. Itu dihitung secara manual. Jadi kemarin saya sarankan juga untuk dihitung secara sistem gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.